Mau diakui jadi umat Muhammad nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kita kan banyak benderanya tuh, macam-macam lambangnya di belakang kepala antum, Tat. Gesek-gesek dikit udah lupain, disebut nama Rasulullah, hilangkan semua ego kita. Ya, nggak disebut-sebut lambangnya, udahlah biarin aja sih. Di akhir zaman ini ego orang pada tinggi. Berhasil melewati itu, antum akan menjadi pejuang-pejuang yang sebenarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan ya Ustaz. Masya Allah penjelasannya cukup. Yang dekat Pak, yang dekat mic-nya. Suara Bapak terlalu halus, lebih halus dari gadis. Sudah malam Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah menjelaskan mulai dari awal bagaimana para muhaditsin ini yang dikenal sebagai ahli hadis dan menjadi rujukan kita hari ini. Kemudian juga Ustaz menjelaskan tentang Aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah penjelasan Ustaz ini mengingatkan saya secara pribadi tentang kajian-kajian yang pernah diajarkan kepada kami. Alhamdulillah ada dua hal mungkin Ustaz ingin disampaikan. Yang pertama, kalaulah kiranya tadi Ustaz menjelaskan tentang al-muhaddisin ini, Imam Al-Bukhari dan sebagainya, dan dikaitkan dengan sekarang ini dengan yang populer di kalangan kita masyarakat ini adalah Imam Albani. Siapa? Albani. Imam Albani. Al-Nof. Albani Al-Nofi. Ya, Albani. Ini bagaimana siapa Albani ini dan bagaimana menurut pandang Ustaz tentang Albani? Yang pertama, yang kedua berbicara tentang paham Al-Wahabi. Ini tentu mungkin sepengetahuan saya, paham ini juga dikembangkan dari sumbernya itu yang bernama Syekhul Islam yang disebut sekarang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Paham Wahabi ini juga menganut paham dan pemikiran Ibnu Taimiyah yang tadi digambarkan berupa akidah yang sesat, baik itu tasbih, ta'til dan sebagainya. Nah ini Ustaz, bagaimana menurut Ustaz juga tentang Ibnu Taimiyah ini, pahamnya bagaimana dan siapa beliau ini? Itu saya kira Ustaz, dua hal saja. Terima kasih. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang Syekh Al-Bani Al-Nofi. Syekh Al-Bani ini peneliti hadis yang rajin. Itu yang penting. Jangan berlebihan terhadap Syekh Al-Bani. Yang diteliti Syekh Al-Bani, metodologinya beliau ngerti semua ini. Cuma mereka ini kalah rajin. Ada nggak riwayat Syekh Al-Bani kuliah? Nggak ada kan? Nggak ada, dia bukan kuliahan juga. Jadi Syekh Al-Bani ini belajar cara mentakhrij hadis. Kalau di ma'had mahasiswa Darussunnah itu semester 1 sama 2. Semester 1 dan 2 itu mahasiswa sudah bisa mentakhrij hadis. Kalau mahasantri mahasiswanya udah bisa, kira-kira dosennya bisa nggak? Meremnya bisa kita takhrij hadis itu. Mudah takhrij hadis itu. Dan kami merasa kami tidak berhak mentakhrij hadis. Kenapa? Ada ulama terdahulu yang sudah mentakhrij hadis. Kalaupun sekarang kita mentakhrij, meneliti asal usul hadis, itu disebut mentakhrij, kita kemudian melakukan komparasi metodologis. Makanya di Ma'had Darussunnah di Jakarta itu satu hadis kalau diteliti bisa setebal ini. Tadi kita sudah bahas ya, bisa setebal ini hasilnya. Satu hadis diteliti. Syekh Albani satu hadis cuma beberapa kalam. Hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Di beberapa kitab yang lain disebutkan di dalam rawinya ada fulan, rawi ini tidak sahih, rawi ini fi muskilah fi wa, gitu doang. Ini cuma nukil aja. Itu biasa teman-teman, ini biasa, ilmu standar orang belajar ilmu
Takhrij bukan ilmu hadis namanya. Jadi ilmu hadis mustalah, istilah. Ada namanya ilmu takhrij. Orang menengah belajar hadis namanya ilmu takhrij. Apalagi di zaman ini, semua nama-nama rawi, nama-nama periwayat yang kita tulis kayak tadi, Al-Khallat, Yahya bin Khallat, ya. Ada Ibrahim ibn Nafi'. Itu sudah ada semua. Tinggal dicari, selesai. Namun kita tidak perlu untuk mentakhrij lagi. Antum masih kurang yakin dengan takhrij Imam Bukhari? Ini sahih kan nih? Kalau berbeda Albani dengan Al-Bukhari, ikut siapa? Serius? Kalau ada orang berani mendoifkan hadis dalam Sahih Bukhari, bermasalah nggak orang itu? Serius? Serius? Albani mendoifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, bermasalah nggak? Tuh, kena racun antum kan? Guru kami Dr. Badi Said Al-Laham, murid Syekh Nuruddin Itir, mengatakan dalam disertasinya, seandainya saja Albani, termasuk Sidi Ahmad Ghumari, Abdullah Ghumari disebut, seandainya Ghumariyin dan Albani wara' menahan diri untuk tidak mengkritisi Sahih Bukhari, nama mereka akan disanjung-sanjung di alam semesta, akan disanjung-sanjung oleh peneliti-peneliti hadis. Cuma sayang, nafsu meneliti kadang lebih besar daripada kearifan. Syekh Albani pun bernafsu mendoifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Itu hadisnya dahsyat lagi ya. Nantilah ada waktu, nanti ingetin saya Ustadz, hadis Bukhari yang didoifkan oleh Syekh Albani. Nanti kita teliti, kita takhrij hadisnya. Di mana kekeliruan Syekh Albani, di mana tertipunya Syekh Albani. Kira-kira yang tertipu Al-Bukhari atau Albani? Serius? Yakin? Masa Al-Bukhari ketipu, ya enggak? Albani gurunya nggak nyampe 10. Itu kalau di kitabnya ada salah satu orang yang nulis tentang tarjamah Albani, gurunya cuma sebutkan 3, ditambah guru ijazah 1, 5 lah ya sama bapaknya. 5 lawan ini punya guru 1.700, gimana? Tapi kita nggak boleh benci Albani, ya. Kita jadikan saja Albani ini sebagai motivasi supaya ngaji hadisnya lebih benar, ya. Gitu aja Pak, ya. Maka saya sangat apresiasi ada kajian hadis Sahih Bukhari, Sunanul Mus, ada gesek-gesek dikit, udahlah dibuanglah itu, ngaji hadis saja Pak. Kalau disebut nama Rasul masih mau tengkar, mau diakui jadi umat Muhammad nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Ya ini kita kan banyak benderanya tuh macam-macam lambangnya di belakang kepala antum Tat. Gesek-gesek dikit udah lupain, disebut nama Rasulullah, hilangkan semua ego kita, ya. Nggak disebut-sebut lambangnya, udahlah biarin aja sih. Ini akhir zaman ini ego orang pada tinggi. Berhasil melewati itu, antum akan menjadi pejuang-pejuang yang sebenarnya, ya. Terus